Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan nikmat beserta karunia kepada kita semua. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bisa berkumpul dalam simulasi in-house training. Baiklah, dalam mempersingkat acara, saya kepada Bapak Ibu yang bertugas untuk memimpin S-Briefing. Kepada Bu Tria, saya persilahkan. Terima kasih kepada Bu Seli yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk coba menyampaikan ice breaking. Di sini saya akan menyampaikan ice breaking berupa senam otak. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengenalnya. Ya. Jadi kita menyiapkan kepalan tangan seperti ini. Kemudian ibu jari tangan kanan dibuka, kelingking tangan kiri. Ibu jari tangan kiri dibuka, kelingking tangan kanan dibuka. Nanti bersamaan dibukanya. Ya, seperti ini. Kemudian diulangi yang sekali lagi yang tangan kanan ibu jarinya, kelingkingnya tangan kiri. Dibuka sama-sama. Ya. Nah, nanti kita ulangi. 1 2 bersamaan, 3 4. Dibuka sama-sama. 1 2 3 4. Ya. Pak Ahmad mana kelihatan tangannya? Oke. Gerakan yang kedua, masih kita mengepal tangannya, tangan kiri dibuka membentuk huruf V, tangan kanan membentuk pistol. Lakukan bersamaan. 1 2 3 4. Oke. Sekarang yang sebelah kanannya dibuka, ini membentuk pistol. Lakukan bersamaan. 1 2 3 4. Oke. Itu gerakan kedua. Gerakan yang ketiga, tangan kiri dibuka, ditepuk di atas, tepuk di bawah, ke paha, lalu ke pinggir. Kalau ada teman sih bisa ke temannya. Kemudian yang kanan ke atas, ke bawah, ke paha, ke pinggir. Oke, coba kita ulangi gerakannya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bagus. Sekarang yang terakhir, dibuka tangannya, telapak tangan kiri pegang ke mulut, yang tangan kanan pegang ke telinga. Tapi lakukan bersamaan Bapak Ibu. 1 gini. 1 gini. 1 ya. Lakukan sebaliknya, tangan kanan di mulut, ini ke telinga. Ya, dibuka bersamaan. 1 2 3 4. Jangan ke muka ya nutupnya. Kita ulangi dari gerakan pertama bersama-sama, tapi bersambung ya Bapak Ibu, silahkan. Gerakan yang pertama, 1 2 3 4. Yang ini 1 2 3 4. Yang ini 1 2 3 4. 1 2 3 4. Dibuka ke mulut, dibuka ke mulut. Iya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tria. S-Briefing-nya sangat menguji konsentrasi sekali ya, menguji otak kiri dan kanan. Untuk selanjutnya
kegiatan inti ya. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita. Nama Resti Pujianti SPD, tempat tanggal lahir Purwakarta 5 Juli 1982, instansi dari SMPS Global Mandiri. Kepada Bu Resti, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Seli, terima kasih banyak Ibu Tria sudah membuka pelatihan kita hari ini dengan ice breaking yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk memulai pelatihan ini, izinkan saya untuk berbagi layar Bapak Ibu. Sebentar, oke, apakah layar saya bisa terlihat Bapak Ibu? Ya, siap. Sudah, Bu. Ya, sebelum kita memulai pemaparan materi, alangkah baiknya jika kita melakukan kesepakatan bersama ya Bapak Ibu. Ada 5 kesepakatan yang sudah coba saya rangkum, namun jika nanti ada tambahan atau hal yang ingin ditambahkan, saya persilahkan. Yang pertama, kesepakatan bersama kita adalah saling menghargai sesama peserta dan fasilitator. Yang kedua adalah satu berbicara, semua mendengarkan. Jadi nanti kita bergantian ya Bapak Ibu. Kemudian tepat waktu. Dan yang keempat, berpartisipasi aktif. Dan yang kelima adalah fokus pada sesi belajar. Apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu? Mungkin ada dari Bu Tria dan Pak Ahmad bisa menambahkan atau cukup? Cukup, Bu. Oke, sudah cukup ya. Jika sudah cukup, izinkan saya untuk memulai pemaparan materi kita hari ini. Oke, materi kita hari ini adalah tentang profil pelajar Pancasila. Perkenalkan, saya Resti Pujianti, Sarjana Pendidikan dari Sekolah Menengah Pertama Swasta Global Mandiri. Oke, apa saja yang akan kita bahas dalam materi hari ini? Yang pertama adalah definisi profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah kegunaan profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat adalah penerapan profil pelajar Pancasila. Oke, masuk ke definisi profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan bisa diraih dan untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Nah, apa saja dimensi di profil pelajar Pancasila? Bisa dilihat dari gambar yang saya share, Bapak Ibu. Ada 6 dimensi utama dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Baik, selanjutnya mari kita simak penjabaran dari profil pelajar Pancasila ini. Oke, untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bisa ditampilkan dari akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak yang berhubungan dengan lingkungan alam. Kemudian untuk yang berkebinekaan global adalah akhlak mengenal dan menghargai budaya, komunikasi, dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, serta berkeadilan sosial. Selanjutnya, dimensi bergotong royong meliputi kolaborasi, kepedulian, dan juga berbagi. Selanjutnya, dimensi mandiri. Dimensi mandiri ini adalah pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Kemudian, dimensi bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri.
Dan dimensi yang terakhir adalah kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Baik, selanjutnya, apa kegunaan profil pelajar Pancasila? Gunaannya adalah sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia, serta segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia Bapak Ibu tentang penerapan profil pelajar Pancasila. Jika Bapak Ibu perhatikan, ada lingkaran luar, ada lingkaran di dalamnya. Mari coba kita kaji bersama-sama Bapak Ibu. Untuk di lingkaran yang luar, profil pelajar Pancasilanya itu adalah budaya sekolah. Jadi, profil pelajar Pancasila itu adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dicoba dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui satu budaya sekolah. Apa saja budaya sekolah itu? Budaya sekolah adalah iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Jadi mungkin di sekolah Bapak Ibu kita memiliki budaya dan atmosfer yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi di sini budaya sekolah dimasukkan ke dalam karakter yang coba dibangun di keseharian. Kemudian kita beralih ke lingkaran yang dalam, terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah intrakurikuler, yang mana isinya adalah muatan pelajaran atau kegiatan serta pengalaman belajar para peserta didik. Kemudian yang kedua adalah proyek, di mana profil pelajar Pancasila belajar melalui pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah ekstrakurikuler, di mana kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Baik, selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, salam semangat selalu. Tapi sebelumnya saya mau ada sesuatu nih sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya izin Bu Sally untuk mengadakan sedikit kuis untuk Bapak Ibu peserta pelatihan hari ini. Oke, mungkin nanti bisa digunakan angkat tangannya, atau mungkin boleh chat atau langsung unmute dan langsung dijawab saja. Hanya 3 pertanyaan saja ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak Ibu dari materi yang baru saja saya sampaikan. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke, saya coba sharing screen lagi. Oke, siap Bapak Ibu? Kuis pertama, benar atau salah? Berkebinekaan global artinya peserta didik mampu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Benar. Pak Ahmad benar, bagaimana Ibu Tria? Benar. Oke, bagaimana ya ini berkebinekaan global? Coba dibaca sekali lagi Bapak Ibu boleh? Berkebinekaan global artinya peserta didik mampu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Coba ya, saya cek lagi di sini. Salah. Nah, bisa dilihat di layar Bapak Ibu? Ya, salah. Salah ya? Harusnya Ya. apa Bapak Ibu? Kreatif. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya ya, jangan sedih, masih ada 2 pertanyaan lagi. Selanjutnya, Semangat Bapak Ibu. tetap semangat semuanya. Benar atau salah? Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran proyek, intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Benar, Bu. Benar. Ya, betul sekali. Ya, terima kasih. Satu lagi, yang terakhir. Benar atau salah, profil pelajar Pancasila adalah tujuan dan acuan sistem pendidikan nasional? Benar. Benar. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih.
Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dan pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya, sesi selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator, Ibu Seli. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Resti sudah memaparkan materinya dengan begitu jelas dan runtun sekali. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Apakah dari Bapak Ibu ada yang bisa ditanyakan? Boleh. Baik, Pak Ahmad. Gimana Pak Ahmad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Seli atas waktu yang diberikan. Yang kaitannya dengan bagaimana? Bisa terdengar suara saya? Bisa Pak Bisa, Ahmad. Pak. Bisa Pak, Oke, bisa jelas. terima kasih. Kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, mungkin yang perlu kita tanyakan itu kan ada 6 dimensinya. Nah, bagaimana penerapannya yang 6 dimensi itu profil pelajar Pancasila itu dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Resti mau langsung jawab apa ditampung dulu? Boleh langsung dijawab. Atau sebelum saya menjawab, mungkin ada peserta lain, Ibu Tria, mau menanggapi atau mau langsung saya yang menjawab? Silakan. Silakan Bu Tria, ada Langsung Ibu saja biar lebih jelas. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Tria. Bapak, bagaimana menerapkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran? Itu dimensinya cukup banyak ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pendidik merangkum itu semua. Bapak dan Ibu mungkin tanpa Bapak dan Ibu sadari, 6 dimensi itu sudah masuk dalam pembelajaran kita. Yuk kita kaji sama-sama. Yang pertama, apakah Bapak Ibu pernah mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar? Itu merupakan dimensi yang pertama. Nah, Bapak Ibu sudah melakukan dimensi yang pertama. Yang kedua, apakah Bapak Ibu pernah mengadakan diskusi dan meminta anak-anak untuk saling menghargai dan mendengarkan saat ada peserta yang sedang berbicara atau mengungkapkan pendapatnya? Pasti pernah ya? Pernah. Dimensi yang kedua sudah Bapak Ibu penuhi. Kemudian, apakah Bapak Ibu pernah menerapkan kerja kelompok dalam penugasan dan lain sebagainya? Nah, itu merupakan dimensi yang ketiga, bergotong royong ya bersama dengan yang lain. Lanjut, apakah Bapak Ibu pernah meminta anak-anak untuk mengerjakan tugas secara mandiri? Ini adalah tugas mandiri ya anak-anak. Silakan dikerjakan secara mandiri. Pernahkah? Pernah. Dimensi mandiri sudah Bapak Ibu terapkan berarti ke anak-anak. Terus apakah Bapak Ibu pernah meminta anak-anak untuk mengungkapkan pendapatnya atas suatu masalah yang misalkan diajukan oleh temannya atau diajukan secara langsung oleh Bapak Ibu? Pernah. Nah, berarti yang bernalar kritis pun sudah Bapak Ibu terapkan. Dan yang terakhir, apakah Bapak Ibu pernah meminta anak-anak untuk membuat suatu karya? Apapun itu, artikel, video, atau membaca puisi, dan lain sebagainya. Apakah pernah Bapak Ibu? Ya, pernah bikin produk ya Bu? Betul, membuat Iya, produk. ya. Berarti Kalau tugas sebenarnya... itu, Bu, ya, Pak? misalnya tugas-tugas membuat resume, apakah termasuk itu pun? Betul, itu termasuk ke dalam produk Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakan atau menerapkan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ya Bu ya, Pak. Jadi terima kasih banyak atas pertanyaannya dan ternyata 6 dimensi itu sudah diterapkan bersama ya oleh kita. Baik, terima kasih Ya, Bu nggak Seli. terasa ya Bu ya? Nah, itu dia. Mungkin ada istilah saja Bu yang berbeda gitu. Jadi kita kayak nggak merasa loh ini yang 6 ternyata
semuanya sudah masuk ya. Silakan Bu Seli, saya kembalikan untuk sesi tanya jawabnya, dipandu kembali. Terima kasih Bu Bu Resti atas Untuk penjelasannya. selanjutnya ada yang Sama-sama. masih mau bertanya? Bu Tria mungkin ada yang ditanyakan? Ya, saya coba bertanya, Ibu, ini tentang pembelajaran. Kan kita mengacunya ke profil pelajar Pancasila ya. Kira-kira nanti kalau pas di lapangan, tantangan seperti apa saja ya yang bisa, yang akan kita temukan gitu, yang nantinya bisa kita atasi. Mungkin itu Bu, pertanyaan dari saya. Baik, apa saja ketika kita di lapangan yang harus kita terapkan gitu, apa gimana? Tantangan tantangannya. di lapangan, ya. Baik. Bu Resti, Walaupun memang keseringannya kita seolah-olah sudah biasa ya, tapi kadang kan perencanaan tidak sesuai dengan di lapangan gitu Bu. Jadi tantangannya kira-kira yang akan bisa kita temukan apa dan harus dengan seperti apa kita mengatasinya gitu. bagaimana Bu Terima kasih Resti? Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Tria, terima kasih banyak Bu Seli. Ada peserta lain yang ingin mencoba menjawab dulu atau memberikan pendapatnya? Atau saya langsung coba jawab saja ya Bapak Ibu. Baik, dalam Masuk sedikit. boleh, silakan Pak Ahmad, silakan. Nah, nanti ditambahkan cuma aja nih Bunda ya. Yang pertama, perbedaan karakteristik peserta didik, sarana dan prasarana, pendukung pelajaran serta lingkungan peserta didik. Nah, nanti ditambahkan. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Ahmad, terima kasih banyak. Itu sudah menjawab semuanya ya. Tantangan dalam setiap masalah atau proyek itu pasti ada ya Bapak Ibu. Betul tadi yang diungkapkan oleh Pak Ahmad bahwa mungkin tantangan yang pertama adalah kita memiliki peserta didik yang memiliki perbedaan karakter. Di dalam satu sekolah yang sama saja, karakter peserta didik bisa beraneka ragam. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, apalagi di beda sekolah, beda kondisi geografis, tantangannya akan lain lagi. Nah, terus sarana dan prasarana. Mungkin di sekolah-sekolah yang sudah memiliki sarana dan prasarana yang jauh lebih memadai, penerapan ini akan jauh lebih mudah. Mungkin ya gitu. Tapi sementara di sekolah-sekolah yang mungkin masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, cukup memiliki usaha yang kita harus memiliki usaha yang ekstra ya, ekstra untuk menerapkan itu. Terus bagaimana untuk mengantisipasi hal itu? Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah kita sebagai pengajar harus mempersiapkan diri. Minimal kita harus lebih selangkah daripada anak-anak didik kita gitu. Jadi kita belajar lebih awal daripada mereka, kita melangkah lebih awal daripada mereka, sehingga saat kita melangkah lebih awal dari mereka, kita akan tahu, oh ternyata kendalanya akan seperti ini. Anak-anak kan masih di belakang kita nih. Nah, saat anak-anak sudah mulai masuk, kita akan tahu dan kita akan mengarahkan ya Bapak Ibu, bukan memberitahu harus begini, tapi kita menuntun mereka bagaimana prosesnya, bagaimana targetnya, bagaimana mengantisipasi setiap kendala yang ada. Intinya kita harus siap. Kita harus siap, mau tidak mau kita harus siap, mempersiapkan semuanya, mempersiapkan pilihan-pilihan kegiatan ataupun pilihan-pilihan alternatif yang bisa kita terapkan ke anak-anak. Itu saja mungkin dari saya, Bu Tria, apakah sudah cukup memenuhi keingintahuannya tentang tantangan dan cara mengatasinya? Terima kasih banyak. Iya Bu, terima kasih atas jawabannya. Sudah ada mulai pencerahan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Silakan Bu Seli. Oke, baik. Terima kasih Bu Resti. Mungkin sebelum ke penutup, apakah masih ada tambahan ataupun ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu, apa dicukupkan? Kalau dari saya cukup Bu, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya langsung lewat kontakkan ya Bu Resti ya, minta bantuannya. Ya, betul. Siap Bu Tria. Pak Ahmad cukup? Ya. Baiklah, mungkin kita simpulkan ya bahwa profil pelajar gimana Pak Ahmad? Satu lagi pertanyaannya. Boleh. Kaitannya dengan profil Pancasila, tadi sudah penerapannya, kemudian dimensi-dimensinya itu. Mungkin yang satu lagi, kegunaannya itu kira-kira gimana?
di kegunaan praktiknya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Sebelum ke Bu Resti, apakah Ibu Bapak yang lain ada yang mau menjawab dan menanggapi? Bisa saya coba menjawabnya, Bu? Boleh, Bu. Sepertinya kan kalau dirancang oleh pemerintah bahwa penerapan profil pelajar Pancasila itu untuk pembelajaran, berarti secara tidak langsung pemerintah menginginkan cerminan para pelajar itu mencerminkan sosok yang berpancasilais gitu, yang nantinya menuju kepada tujuan nasional pendidikan. Itu mungkin jawabannya. Kalau kurang lengkap bisa nanti oleh Bu Resti yang lebih lengkap. Baik, terima kasih Bu Tria. Bu Resti, ada tambahan? Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Tria, luar biasa jawabannya. Betul sekali Pak Ahmad bahwa kegunaannya adalah sebagai acuan atau kompas seperti yang tadi sudah di awal saya jelaskan, ini sebagai kompas dalam pencapaian profil pelajar Indonesia gitu. Jadi profil pelajar Indonesia itu maunya seperti apa sih? Ya profilnya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Yang memiliki 6 dimensi yang tadi kita kaji bersama. Mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Resti. Terima kasih Bu Resti, terima kasih Bu Tri penjelasannya. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin cukup ya, atau ada tambahan lagi? Cukup ya? Baik, kita simpulkan ya bahwa pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan dengan 6 ciri utama itu yang tadi ya seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan kreatif. Mungkin seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita langsung tutup aja ya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara, dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya izin pamit, mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan ataupun kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita foto Terima kasih bersama Bu dulu. Resti. Bapak Ibu boleh kita foto bersama dulu di akhir sesi ya. Boleh, boleh. Ya, Boleh, Bu. sebentar.